mencetak mahasiswa atau calon lulusan itu untuk menjadi seorang wirausaha muda yang handal. Pertama berbicara terkait dengan pembentukan karakter mahasiswa. Bagaimana membuat proposal bisnis yang baik. Didukung bagaimana caranya mengatasi problem-problem digitalisasi Jelas, seperti itu ya Pak jelas. ya. Sebagus apapun produk yang kita buat, layanan yang kita rencanakan, kalau tidak ada yang pakai yang beli, ya sia-sia. Halo, selamat pagi, siang, dan malam nih untuk sobat-sobat UPB yang hari ini sudah menyaksikan mungkin podcast kita pada hari ini. Kembali lagi, selamat datang di Bara Podcast dengan saya, Dimas, yang hari ini akan menemani sobat-sobat UPB semua. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan salah satu sosok inspiratif yang dimiliki oleh UPB. Lagi-lagi UPB tidak sedikit memiliki sosok inspiratif nih. Kali ini datang dari Prodi Kewirausahaan. Nah, siapa ya kira-kira ya? Telah hadir di sebelah saya yaitu Bapak Windy SPDMM. Bapak, selamat siang. Assalamualaikum. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Tepuk tangannya boleh teman-teman? Baik, pada hari ini kita akan membahas seputar Prodi Kewirausahaan, yang dimana juga akan mengulik nih tentang Pak Windy sebagai salah satu sosok di balik Prodi Kewirausahaan ya Pak ya. Boleh saya bacakan biografinya sedikit ya Pak ya? Silakan. Bapak pernah menempuh sarjana S1 di Universitas Pendidikan Indonesia ya Pak ya. Lalu juga S2-nya di STIISM dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Pakuan ya Pak ya. Wah, untuk S3-nya sendiri ini konsentrasinya apa nih Pak? Kebetulan untuk S3 konsentrasinya manajemen marketing atau manajemen pemasaran. Betul, berarti memang dekat ya dengan bidang kewirausahaan ya Pak ya. Teman-teman, saat ini juga Pak Windy selain aktif menjadi dosen di Prodi Kewirausahaan, beliau juga aktif menjadi konsultan dalam pelaksanaan bangunan ya Pak. Ya. Betul Pak. Mungkin nanti kita boleh diceritakan ya Pak ya, bagaimana nih yang tadinya Bapak S1-nya mungkin di bidang pendidikan, lalu akhirnya sampai dengan sekarang berlabuh di Prodi KWU ya Pak ya, kewirausahaan ya Pak ya. Boleh Pak mungkin diceritakan banyak juga nggak apa-apa Pak, untuk kenapa nih Bapak dulu di pendidikan tapi sekarang sudah mulai tertarik di bidang kewirausahaan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Dimas atas kesempatannya. Saya akan cerita kenapa awalnya dari pendidikan, kemudian berlabuh di Prodi Entrepreneurship ya. Sebetulnya pendidikan saya itu studi di UPI itu jurusan yang saya ambil itu pendidikan teknik sipil. Jadi kan banyak ya, SPD itu pendidikan teknik sipil, pendidikan ekonomi dan lain sebagainya. Kebetulan saya ada di pendidikan teknik sipil. Di mana teknik sipil itu pasti relate dengan yang namanya perencanaan ataupun pelaksana pada konstruksi dan lain sebagainya. Saya menempuh tempo hari itu tahun 2003 ya, lulus 2008. Kemudian lanjut S2 itu di 2011. Sebenarnya unik ceritanya ya, tiba-tiba kok bisa menjadi dosen di sini. Iya betul Pak, coba Pak. Jadi gini, tempo hari pas fresh graduate, saya bekerja di salah satu konsultan, kebetulan Provinsi Jawa Barat, dan ditempatkan di Kota Bekasi tempo hari. Kemudian pas masuk 2011, ada salah satu teman saya di konsultan juga menawarkan untuk menjadi tenaga pengajar di salah satu kampus di daerah Cikarang. Tempo hari namanya kan STT dan STIE ya. Betul, STT, STIE Pak ya. Tempo hari sempat menolak saya, karena kan saya S1 tidak bisa mengajar S1. Akhirnya tempo hari saya datang ke kampus, ditawarin langsung karena kebutuhan SDM-nya sangat tinggi tempo hari. Akhirnya alhamdulillah oleh Pelita Bangsa difasilitasi untuk studi lanjut S2. Nah, kenapa S2 saya tidak linear dengan teknik sipil? Karena terus terang tempo hari mengenai jenjang karir dosen saya masih awam tempo hari ya.
mungkin 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu saya Iya. awam. Akhirnya saya difasilitasi untuk masuk di program Magister Manajemen S2 tempo hari. Lulus alhamdulillah pada jenjang 2,5 tahun. Masuk tuh, jadi punya manajemen tuh. Kayaknya ya Pak. Dan saya bergabung di program studi arsitektur tempo hari 2011, kurang lebih sampai 2023. Berarti udah lumayan ya, udah 12 tahun saya di prodi Betul. arsitektur tempo hari. Nah, lantas kenapa kok tiba-tiba 2023 itu bisa berlabuh di prodi entrepreneurship gitu kan? Pertanyaannya gitu kan. Nah, karena dari segi linearitas dari S1 ke S2 emang saya nyebrang. Tapi biasanya di arsitektur sebetulnya itu nyebrang ya. Meskipun mata kuliah yang saya ampu itu masih relate dengan ada berbau manajemen, yaitu manajemen konstruksi. Makanya bidang keahlian tempo hari itu manajemen konstruksi. Akhirnya ketika beberapa tahun yang lalu ada arahan dari dalam hal itu koperasi LL Dikti untuk memindahkan home base yang darinya teknik ke prodi yang rumpunya ekonomi, karena S2 saya ekonomi ya Pak. Iya, manajemen. Gitu. Jadi secara singkat seperti itu. Kemudian kenapa sekarang lanjut S3? Nah, karena sudah tenggelam di manajemen, maka saya berinisiasi atau berniat untuk memperdalam bidang keilmuan saya di bidang manajemen. Jadi akhirnya saya insya Allah lanjut di Universitas Pakuan di Bogor ya. Alhamdulillah sudah masuk di semester 4 sekarang. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kok bisa Pak Bapak aktivitas di luarnya sebagai konsultan atau pelaksana? Nah, karena saya punya basic teknik sipil tadi yang dari S1, maka saya mencoba mengimplementasikan ilmu saya pada karya-karya saya di luar Universitas Pelita Bangsa. Itu Kang Dimas seperti itu Mas Dimas. Betul. Ya. Menarik banget ya. Jadi tadinya tuh memang dari UPI, lalu juga nanti lalu ke SIASM ya Pak ya. Lalu sekarang juga sedang menempuh pendidikan di Universitas Pakuan dengan bidang keilmuan ekonomi ya Pak ya. Begitu, betul manajemen. Berarti selain memang aktif di bidang ekonomi, juga masih aktif di bidang sebagai konsultan dan pelaksanaan bangunannya juga ya Pak ya. Lalu Pak, mengenai ini ngobrol sedikit tentang Bapak kan sekarang home base-nya di kewirausahaan atau di entrepreneurship, di mana yang kita tahu juga Pelita Bangsa nih salah satu motonya juga sebagai entrepreneur university ya Pak ya. Betul gitu. Nah, boleh nggak Pak diceritakan sedikit Pak, mungkin atau banyak juga nggak apa-apa nih Pak, terkait apa sih Pak prodi kewirausahaan itu Pak? Karena kan sepertinya jarang ditemukan nih Pak di kampus-kampus yang lain nih Pak, hanya ada di Pelita Bangsa. Gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana sih sebetulnya prodi kewirausahaan itu seperti apa, lalu juga nantinya mahasiswa apa sih yang akan dipelajari di prodi entrepreneurship ini atau kewirausahaan ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi bicara prodi kewirausahaan secara normatif sebetulnya ya, prodi kewirausahaan itu prodi yang mencetak mahasiswa atau calon lulusan itu untuk menjadi seorang wirausaha muda yang handal, gitu ya. Kenapa saya tertarik dengan dengan prodi ini? Karena kalau saya baca beberapa referensi dari data BPS ya, di Indonesia itu per Februari 2025 pengusaha yang ada di Indonesia itu kalau tidak salah itu baru mencapai rasionya 3,35%. Gitu. Jadi didasari dengan hal itu, saya ingin berkontribusi dalam mencetak pengusaha-pengusaha, salah satunya di prodi entrepreneurship. Jadi bicara apa saja sih yang dipelajari di prodi ini, gitu kan? Betul Pak. Banyak. Kita pertama berbicara terkait dengan pembentukan karakter mahasiswa. Makanya di semester 1 dipelajari masalah mata kuliah universitas, ada fakultas seperti kewarganegaraan, Pancasila. Ini mata kuliah sebenarnya ini untuk membentuk karakter dari mahasiswa. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya maka mahasiswa akan dibekali dengan sudah masuk di ranah prodi kewirausahaan, yaitu apa? Akan dipelajari mengenai perencanaan bisnis atau business plan. Berikutnya apa lagi?
berikutnya teman-teman mahasiswa akan belajar mengenai proposal bisnis. Bagaimana membuat proposal bisnis yang baik dan lain sebagainya. Anggarannya berapa, yang mau pakai produk kita seperti apa dan sebagainya. Kemudian terakhir, maka teman-teman mahasiswa itu diwajibkan membuat proyek bisnis yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa tersebut. Berarti Gitu. Jadi dari awal perencanaan, kita ingat bahwa fungsi manajemen berasal dari planning, organizing, itu semuanya ada di dalam. Seperti itu Mas Dimas. wah, berarti memang dididik untuk mencetak nantinya menjadi pengusaha gitu ya Pak ya. Tapi dilandasi dengan moral yang baik yang tinggi sesuai dengan visi brandnya Pelita Bangsa. Megah. Megah, betul Pak. Nah, Pak, dengan adanya tentunya tantangan nih Pak, tantangan-tantangan yang saat ini sedang terjadi misalkan Pak. Saat ini kan semuanya serba digital ya Pak. Segalanya tentang digitalisasi sudah mulai merambah ke segala lini dan segala hal gitu ya Pak ya. Sekiranya ada tantangan lain nggak sih Pak bagi ini nanti mahasiswa-mahasiswa prodi kewirausahaan atau entrepreneurship nantinya untuk menghadapi kemajuan dari si digitalisasi ini gitu Pak? Ya, sebetulnya tantangan ini berlaku buat semua prodi ya, tidak terlepas dengan prodi kewirausahaan. Tantangannya apa? Pada saat ini sebetulnya orang-orang yang bisa bertahan itu orang-orang yang pandai beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian harus inovatif, kreatif. Kalau pada saat ini mahasiswa dalam ini tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, tidak kreatif, tidak mau berinovasi, tidak mau menciptakan ide-ide yang gemilang, itu akan tertinggal Mas Dimas. Itu menurut saya. Jadi tantangannya mahasiswa pada era apapun, sepanjang mahasiswa itu mampu beradaptasi, mau mengupgrade potensi, betul, digitalisasi dan lain sebagainya, maka insya Allah tidak akan tertinggal, gitu Mas. Wah, berarti memang untuk prodi dalam prodi entrepreneurship atau kewirausahaan ini juga nantinya kedepannya mungkin didukung bagaimana caranya mengatasi problem-problem digitalisasi seperti itu ya Pak ya. Jelas. Gitu ya. Berarti memang cukup relate nih untuk teman-teman yang mungkin memiliki minat di dunia usaha atau ingin jadi entrepreneur nih. Mungkin teman-teman juga yang saat ini sudah memiliki usaha ya Pak. Yeah. Cuman pengen punya basic ilmunya nih. Seperti apa? Mungkin nanti bisa join di Pelita Bangsa di prodi entrepreneurship atau kewirausahaan gitu ya Pak ya. Boleh. Nah Pak, pasti nanti ada pertanyaan juga nih pada calon-calon mahasiswa yang sedang mungkin menonton pada saat ini ya Pak ya. Proses belajar mengajarnya tuh bagaimana sih Pak? Atau proses nanti belajarnya di kelas tuh seperti apa? Apakah nanti ada studi banding kah atau ada kunjungan yang akan dilakukan ketika nanti sudah menjadi bagian dari prodi kewirausahaan ini Pak? Gitu. Baik. Untuk metode pembelajaran seperti pada umumnya kita ada teori dan praktek. Teori berbicara masalah dasar-dasar kewirausahaan. Kemudian tadi disampaikan ada praktek atau kunjungan lapangan ya, gitu ada kunjungan ke lapangan. Kemudian di metode itu kita kerjasama dengan praktisi. Apa kegiatannya? Yaitu dalam bentuk kuliah tamu, itu ya, kuliah tamu memberikan wawasan dari praktisi mengenai apa yang telah dialaminya kepada mahasiswa. Juga dosen-dosen Pelita Bangsa itu beberapa atau kebanyakan itu banyak dari unsur praktisi, sehingga ketika berbicara teori itu sering diintegrasikan dengan implementasi ketika di dunia industri seperti apa, ya, gitu Mas. Wah, jadi menarik banget ya Pak. Jadi tidak hanya nantinya hanya kuliah di kelas aja, teori aja nih, tapi juga banyak hal-hal yang akan didapatkan juga ya Pak ya dari praktik ke tempat-tempat lain, juga nanti juga belajar dengan praktisi-praktisi gitu ya Pak ya. Ada ketika ada proyek seperti bazar itu dilibatkan. Ada proyek dosen mengenai bisnis plan atau perencanaan bisnis juga seringkali masuk dilibatkan. Termasuk ada kegiatan-kegiatan pendataan. Kemarin kita terlibat dengan Pemda ya, Dinas UMKM kalau tidak salah itu ada
pendataan lengkap koperasi UMKM kita melibatkan beberapa mahasiswa, tapi bukan kewirausahaan aja. Kita melibatkan ada kewirausahaan, ada bisnis digital dengan prodi manajemen kalau tidak salah. Ya, dilatih secara tidak langsung berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Ya, etika menyampaikan informasi kepada masyarakat harus seperti apa gitu kan. Karena di masyarakat itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Gitu. Wah, itu berarti salah satu contoh praktiknya ya Pak ya, nanti juga diajarkan bagaimana kegiatan yang pernah dilibatkan. Betul. Jadi nanti mahasiswa juga belajar untuk bagaimana nih caranya mengimplementasikan ilmu-ilmunya ya Pak yang sudah diajarkan di kelas gitu ya Pak ya. Wah, menarik sekali nih Pak. Jadi memang kolaborasinya tidak hanya dengan antar jurusan yang ada di Pelita Bangsa, tapi juga dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ada di sekitar Kabupaten Bekasi ya Pak ya. Wah, begitu ya teman-teman. Jadi nanti mungkin teman-teman untuk yang memang berminat untuk mencari tahu lagi bagaimana nih tentang entrepreneur dan lain-lainnya, nanti mungkin bisa kepoin terus nih obrolan kita sampai akhir nih. Tentunya kan Pak, dengan tadi yang Bapak ceritakan, dengan banyaknya kegiatan yang akan mahasiswa entrepreneurship atau kewirausahaan ini lakukan gitu ya Pak. Tentunya kan ada tantangan nih Pak. Tantangan yang akan dihadapi oleh mahasiswa, oleh prodi, juga oleh Bapak sebagai dosen gitu Pak. Kira-kira nih sebagai dosen Bapak bagaimana Pak Bapak menghadapi tantangan ketika nantinya mengajar selama ini mengajar sebagai dosen kewirausahaan nih Pak gitu. Tantangan pasti ada dalam proses belajar mengajar. Apalagi rata-rata peserta didik kita kan ada di usia Gen Z ya. Nah Pak, ada pengalaman nggak Pak? Mungkin yang bisa diceritakan Pak pengalaman menarik nih yang selama ini pernah berkegiatan dengan mahasiswa prodi kewirausahaan sendiri Pak, mungkin ada lomba atau ada kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang telah diikuti oleh prodi entrepreneurship gitu Pak. Ya. Tadi udah disampaikan salah satu proyeknya tadi yang pendata lapangan koperasi dan UMKM ya. Kita melibatkan mahasiswa, kemudian mahasiswa dapat merasakan apa menghadapi masyarakat di lapangan seperti apa gitu kan. Banyak keluh kesahnya. Pak, ketika kami mendata di lapangan ternyata kami disangka sebagai agen pinjol dan lain sebagainya. Wah, itu pernah ya Pak? Itu ada itu ya Pak? Wah. Pak, kami ini tidak dipercayai Pak. Kan data yang diminta KTP ya. Diminta KTP disangka buat pinjol dan lain sebagainya. Sehingga saya pernah melakukan statement kepada teman-teman mahasiswa di lapangan, silakan kalau ada para pelaku usaha dalam UMKM yang tidak percaya, video call saya aja sebagai dosen Pelita Bangsa gitu. Ada lagi kegiatan makrab dengan himpunan mahasiswa juga. Di sana gap antara pendidik dan peserta didik karena kegiatan dilakukan di luar itu lebih akrab dan lain sebagainya. Wah, jadi kunjungan lapangan juga kemarin kita lakukan juga untuk memperdalam wawasan mahasiswa di lapangan. Wah, jadi memang seru ya Pak, maksudnya memang banyak kegiatannya, juga banyak insight baru yang akan didapatkan gitu untuk menunjang kalau misalkan lagi-lagi kita mau jadi bagaimana sih caranya jadi entrepreneur nih Pak, karena kan jujur mungkin di dunia yang sudah mulai digitalisasi seperti ini, apalagi dengan suasana ekonomi yang saat ini sedang terjadi gitu ya Pak ya. Tentunya kan tantangan sebagai entrepreneur, sebagai pelaku UMKM nih kan sangat-sangat challenging ya Pak, sangat-sangat menantang gitu. Jadi memang butuh insight-insight seperti ini. Mungkin ya teman-teman nanti juga mungkin ada yang mau lagi-lagi, aku nggak bosan-bosan nih buat ngajakin kalian yang mau join ke sini, nanti mungkin bisa tanya-tanya langsung ke sini ya. Nah Pak, kira-kira Pak ada prestasi mungkin yang sudah dilakukan oleh anak-anak didiknya atau oleh prodinya Pak, mungkin Pak pencapaiannya Pak selama ini Pak? Mahasiswa ya, prestasi mahasiswa. Boleh. Prestasi mahasiswa sebetulnya lumayan banyak, cuma saya sajikan beberapa aja. Boleh Pak. Prestasi mahasiswa ada skala lokal, kemudian nasional dan internasional.
akademik kemarin kita dapat reward dari KKN tematik LE Dikti 4 pada tahun 2022 kalau salah. Kemudian yang non akademik saya IMB Niaga mengadakan Kejar Mimpihan kalau tidak salah ya, itu dapat juga juara favorit untuk mahasiswa entrepreneurship angkatan 2022 kalau tidak salah, dan lain sebagainya gitu. Boleh tepuk tangannya dong penonton, boleh ya? Wah, jadi memang nggak kaleng-kaleng ya Pak, walaupun memang tergolong baru nih prodinya ya Pak ya di Pelita Bangsa ya, tapi memang publikasi internasional juga gitu. Wah, jadi memang banyak prestasinya juga teman-teman yang sudah di-achieve oleh prodi entrepreneurship atau perusahaan ini ya Pak ya. Bicara tentang tadi kan sudah nih Pak terkait perkuliahannya akan seperti apa, terus apa juga yang akan nanti mahasiswa dapatkan nih selama pembelajarannya nih Pak, selama menjadi mahasiswa di Pelita Bangsa. Nah, sekiranya nanti goals-nya apa sih Pak ketika sudah lulus? Menjadi apa? Misalkan setelah lulus nih jadi dari prodi entrepreneurship ini nih Pak, goals-nya nih diharapkannya mahasiswanya seperti apa? Akan bisa menjadi apa Pak? Baik, sesuai dengan profil ya. Maka mahasiswa yang mengambil prodi ini pertama bisa menjadi pengusaha yang mandiri. Yang kedua bisa menjadi konsultan bisnis juga. Kemudian yang ketiga bisa menjadi technopreneur atau sociopreneur. Kemudian selanjutnya juga bisa menjadi intrapreneur, di mana profil ini bekerja di perusahaan orang lain tetapi dia yang memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan visi dan misinya seperti itu kan Dimas. Wah, jadi memang menarik ya. Jadi skupnya tuh luas ternyata ya Pak ya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga ternyata ada bidang-bidang lain yang bisa dijejaki oleh lulusan-lulusan dari si prodi perusahaan ini gitu ya Pak ya. Mungkin sedikit Pak alasan nih Pak. Kenapa adik-adik mungkin yang saat ini sedang bingung milih prodi jurusan apa Pak, atau sudah tahu nih mau ke Pelita Bangsa tapi bingung mau jurusannya apa, atau belum tahu malah mau pilih kampus mana, mau untuk bisa memilih akhirnya memilih program studi perusahaan atau entrepreneurship ini Pak. Mungkin ada apa ya, tips atau mungkin kenapa harus pilih prodi ini sih Pak? Alasan ya? Iya. Oke, baik. Mengapa harus pilih prodi kewirausahaan? Mungkin saya akan sampaikan hanya beberapa aja ya. Yang pertama, prodi ini tadi udah disampaikan mencetak wirausaha muda, gitu kan? Mencetak wirausaha muda. Kemudian di mana seorang wirausaha atau pengusaha muda ini dilihat dari aspek finansialnya mandiri. Jadi unlimited jika dibandingkan dengan pekerja atau karyawan. Kemudian mandiri dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan dan lain sebagainya. Prodi ini outputnya tadi mandiri ya gitu, seperti itu. Dan banyak hal lagi, kreativitasnya, inovasinya tinggi dan lain sebagainya. Problem solvingnya juga sangat tinggi, masih seperti itu. Gitu ya Pak. Jadi goalsnya itu supaya nantinya juga punya independence financial nantinya ya Pak ya, gitu ya Pak. Wah. Menarik ya. Jadi sangat menarik sih Pak ini Pak. Berkontribusi sama negara. Artinya gini, mengurangi angka pengangguran. Karena pengusaha itu tidak membebani, tetapi justru membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain seperti itu. Apalagi sekarang juga sudah banyak difasilitasi ya Pak ya oleh negara ya Pak ya, terkait kredit usaha rakyat dan lain-lainnya ya Pak, sudah banyak dipermudah gitu untuk para entrepreneurship ini gitu Pak. Nah lalu Pak, ada satu lagi nih Pak, tips mungkin nanti ketika mereka sudah akhirnya berkuliah memilih di prodi entrepreneurship ini Pak, tipsnya agar supaya bisa tetap happy dan survive nih Pak di prodi betah di prodi ini Pak. Yang pertama, yang jelas fokuskan tujuan dengan baik. Punya rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Saya kuliah tujuannya buat apa nih? Kalau tujuannya sudah baik, insya Allah setiap ada hambatan dan lain sebagainya itu akan ada solusinya. Betul. Jadi pertama tujuan fokus. Kemudian harus pandai memanage waktu.
pandai memanage waktu. Lagi-lagi tujuan harus jelas. Jangan ikut-ikutan teman-teman kuliah ikut kuliah, tapi tujuannya bingung gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi poin pertama itu fokuskan tujuan saya kuliah buat apa sih ini? Terus saya mau kemana arahnya seperti itu. Secara garis besar mungkin seperti itu Mas. Ini jangan ikutan teman-temannya ya Pak ya. Jadi kadang ada yang temennya ke sini ikut ke sini, ke situ ikut situ gitu ya Pak. Iya. Nah Pak tadi kan sudah dibahas nih Pak dari awal tentang Bapak yang tadinya terjunnya awalnya di dunia pendidikan, lalu menjadi konsultan dan pelaksanaan bangunan ya Pak ya, sampai akhirnya sudah berlabuh nih saat ini menjadi dosen dan praktisi juga di program studi entrepreneurship gitu Pak. Saya akan memberikan 4 pertanyaan nih Pak. Siap. Betul. Jadi pertanyaan pertama yaitu, kewirausahaan itu lebih teamwork atau lebih ke individual sih Pak? Teamwork ya. Kenapa Pak? Alasannya Pak? Karena dalam menjalankan usaha itu tidak bisa individu, membutuhkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu. Tadi saya sampaikan ada bagian pemasarannya, ada bagian SDM-nya, ada bagian keuangannya, dan semuanya harus bersinergi, tidak bisa bekerja secara individu. Karena kalau bekerja secara individu maka tujuan itu sulit akan tercapai seperti Mas Dimas. Maka saya pilih teamwork. Jadi idealnya memang untuk teamwork ya Pak, lebih idealnya ya mungkin ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada usaha-usaha yang memang dijalankan secara individu nggak sih Pak? Ada nggak sih Pak? Mungkin nggak sih Pak? Individu ada, cuma maksudnya gimana ya, kalau individu itu pencapaian visi dan tujuannya mungkin kurang ini kalau individu. Karena satu orang memikirkan segalanya gitu kali ya Pak. Karena konsep kita sebagai manusia atau sumber daya manusia emang terbatas, kita itu tidak bisa memegang semua aspek. Ya, kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang sangat terbatas gitu ya. Makanya kalau kita arogan, sombong dan sebagainya itu tidak pantas. Kena sakit aja kita nggak bisa ngapa-ngapa, sakit gigi aja udah gitu Mas Dimas. Jadi saya kalau dihadapkan dengan pilihan antara teamwork sama individu, saya memilih teamwork karena kita pasti membutuhkan orang lain. Nah selanjutnya nih Pak, lebih memilih menjadi business consultant atau entrepreneur Pak? Entrepreneur. Kenapa Pak? Entrepreneur itu pengusaha itu lebih leluasa. Ya tadi ya yang punya independence financial tadi itu ya Pak ya? Lebih leluasa sepanjang secara keilmuannya si entrepreneur ini udah menguasai. Kan namanya usaha tidak bisa asal-asalan. Biasanya jualan cireng misalkan, mohon maaf ya. Harus di-riset dulu siapa. Pertama kan kita bicara mengenai produk atau layanan. Kita mau jualan apa sih sebetulnya ya? Itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Apa yang dipikirkan? Kelebihan produk atau layanan yang kita akan pasarkan itu apa dari orang yang pertama itu. Terus yang berikutnya yang jauh lebih penting itu siapa yang mau beli. Makanya kalau ada yang jualan tuh usaha, misalkan tiba-tiba jualan, nggak lama kemudian tiba-tiba nggak jualan lagi, karena dia tidak tahu yang mau beli siapa. Maka di sana harus diadakan misalkan riset pasar terlebih dahulu. Kira-kira siapa sih yang mau beli produk kita, siapa sih yang mau memakai layanan kita. Jangan-jangan nggak ada yang beli, makanya gagal. Karena sebagus apapun produk yang kita buat, layanan yang kita rencanakan, kalau tidak ada yang pakai yang beli, ya sia-sia. Betul ya. Jadi memang menjadi entrepreneur lebih menarik ya Pak? Menarik. Gitu. Nah, sepanjang ilmunya dikuasai. Betul. Ya. Betul. Jadi ada ilmunya gitu. Nah, join di entrepreneurship ya Pak ya, di kewirausahaan ya Pak. Karena dari awal sampai akhir itu akan dipelajari. Dari awal, dari mentah, setengah matang, sampai matang akan dipelajari di entrepreneurs. Mantap nih. Prakteknya dan sebagainya. Menarik ya teman-teman ya. Nih selanjutnya nih Pak. Menjadi sosiopreneur atau teknopreneur Pak? Ini pribadi saya. Iya boleh. Kalau saya milih sosiopreneur. Kenapa Pak? Karena saya ingat pepatah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itu bicara sosiopreneur. Selain kita jadi pengusaha, tapi produk yang kita buat, yang kita kita tawarkan dan lain sebagainya itu bermanfaat bagi masyarakat. Wah, menarik ya teman-teman. Tapi dengan tidak mengalahkan teknopreneur, tidak. Teknopreneur juga baik dengan menggunakan teknologi yang ada dan sebagainya.
Lalu Pak, menjadi konten creator atau photopreneur Pak? Bagusnya sih konten kreator. Gitu ya Pak. Kalau Mengapa Pak? kalau konten kreator itu lebih leluasa ya, dari desain dan lain sebagainya ya, pengambilan event dan lain sebagainya lebih leluasa, lebih interaktif dengan audiens dan lain sebagainya dibandingkan dengan photopreneur ya. Kalau menurut saya. Oh, seperti jadi itu. skupnya akan lebih luas gitu ya Pak ya? luas kalau konten kreator. Wah, tadi teman-teman kita tadi udah mendengarkan ya bagaimana dijelaskan oleh Pak Windy nih, kenapa sih harus prodi entrepreneurship atau kewirausahaan untuk dipilih menjadi jurusan yang kalian mau gitu ya Pak ya, nanti ke depannya Pak untuk menunjang kalian-kalian yang mulai kepikiran bagaimana ya caranya menjadi entrepreneurship, menjadi wirausahaan yang baik dan memiliki ilmu tentunya ya Pak ya, tidak hanya asal jualan, asal dagang gitu. Wah, jadi nanti mungkin untuk teman-teman yang lagi-lagi berminat bisa langsung datang aja ke kampus Pelita Bangsa ya, nanti tanya-tanya di sini ya Pak ya, boleh ya Pak ya. Senang sekali hari ini sudah ditemani oleh Pak Windy, sudah dibagikan insight-insight barunya nih oleh Pak Windy. Terima kasih sudah menyediakan waktunya Pak, sudah hadir di Bara Podcast. Tentunya hari ini kita full of ini ya Pak, full sama insight-insight baru ya. Dan ternyata dunia entrepreneurship itu seluas itu loh, ternyata seasik itu dan seseru itu gitu ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Mas Dimas. Ya.